Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romdon Standar dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0543544771. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu mata kuliah Pancasila, yang lotusnya yaitu proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Penghargaan Jakarta, PPKI. Yang tentunya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya mengenai proses lahirnya Pancasila dengan memenuhi semua poin permintaan yang dosen pembimbing berikan. Dan kemudian fokus pada nilai Pancasila yang tercermin di dalamnya. Yang pertama, peristiwa penting proses lahirnya Pancasila adalah salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat musyawarah, kompromi, dan persatuan. Tahapan utamanya melibatkan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Ada 3 poin mungkin. Yang pertama, BPUPKI, Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Piagam Jakarta yang terselenggara pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Gagasan dasar negara diusulkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supono, dan puncaknya Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mencetuskan nama Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, hasil kerja panitia 9 yang dibentuk BPUPKI. Piagam ini merumuskan 5 sila. Dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mengesahkan konstitusi negara pada sidang 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama setelah keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur. PPKI yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan tokoh lainnya sepakat mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah rumusan Pancasila yang sah dan berlaku hingga kini, bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, peristiwa perumusan dan pengesahan Pancasila mencerminkan secara mendalam nilai-nilai sila keempat dan sila kelima, serta sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan. Nilai yang tercerminnya keadilan dan toleransi. Keterangannya, keputusan untuk mengubah sila pertama dilakukan atas dasar pertimbangan, keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan. Nilai yang tercermin persatuan di atas golongan. Keterangannya terwujud saat para tokoh Islam seperti Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo berjiwa besar menyentuh penghapusan 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta. Mereka mengorbankan kepentingan golongan demi menghindari perpecahan dan menjalani keutuhan negara yang baru merdeka. Yang terakhir ada di sila keempat yaitu kerakyatan. Nilai yang tercermin musyawarah dan mufakat. Keterangannya terlihat dari seluruh proses sidang BPUPKI dan PPKI di mana para pendiri bangsa menggunakan forum diskusi dan perdebatan untuk mencapai
kesepakatan terbaik bagi seluruh rakyat. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan terkait tugas pertama dari mata kuliah Pancasila ini, yang dimana pelajaran yang dapat diambil yaitu pelajaran terbesar dari proses lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk berkorban dan berkompromi atau bertoleransi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa. Bukan kemenangan saya, bukan kemenangan umat Islam, bukan kemenangan umat Kristen, bukan kemenangan golongan apa-apa, tetapi kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa yang mengajarkan bahwa dalam perbedaan yang sangat mendasar, isu agama, jiwa kewarganegaraan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka membuktikan bahwa perbedaan adalah modal, bukan ancaman. Relevansi nilai bagi generasi muda saat ini dibagi menjadi 3, yaitu stop cancel kultur dan tingkatan dialog yang ada di sila keempat. Di era digital sering terjadi polarisasi dan hate speech. Kita harus meniru semangat masyarakat, semangat musyawarah PPKI, yaitu mendengarkan dan mencari titik temu, bukan sekedar menolak atau membatalkan pandangan orang lain. Yang kedua, mengutamakan kompromi di media sosial yang tercantum di sila ketiga, daripada menyebarkan kebencian atau hoax yang memecah belah. Generasi muda harus aktif mempromosikan toleransi dan persatuan. Keputusan PPKI mengajarkan kita bahwa persatuan harus diperjuangkan, bahkan dengan pengorbanan hal yang akan diyakini secara pribadi atau kelompok. Yang terakhir, menjaga etika digital yang terdapat di sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus diterapkan dalam interaksi online. Memperlakukan orang lain dengan hormat terlepas dari perbedaan pendapat adalah wujud nyata dari nilai Pancasila di abad ke-21 itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.